Kita lihat dulu ininya ya, dari katanya kan, pra dan paskah. Pra itu kan secara harfiah kita tahu sebelum ya artinya. Ya, itu sebagai puncak perayaan iman. Itu maksudnya gimana Pak Boni? Puncak perayaan iman. Kenapa di paskahnya? Tantangan pasti ya Pak ya. Ya. Tantangan, hambatan, dan kamu struggle terus menerus. Pasti kamu mengalami hal yang buruk kan. Bahkan kita analogikan dalam kematian, momen yang sangat sulit gitu. Apakah kita hanya sampai kepada momen kematian itu? Oke, kembali lagi di Primary Report. Papa Mama dan anak-anak sekalian, hari ini kita akan memasuki di segmen khusus, segmen masa Prapaskah. Dalam mana selama masa Prapaskah kita akan menyajikan berbagai tema-tema khusus yang membahas seputaran Prapaskah. Kita akan mulai hari ini dengan membahas apa itu Prapaskah. Kemudian kita juga nanti akan membahas tema-tema dari pertemuan APP. Tujuannya adalah supaya hal baik yang akan disampaikan oleh gereja mengenai Prapaskah, mengenai APP, mengenai berbagai tema itu dapat kemudian disebarluaskan dan dapat dijalankan oleh kita semua secara khusus bagi umat Katolik. Tentunya selama masa Prapaskah ini akan banyak tema dan banyak teman-teman kita dari guru-guru sekolah talenta yang membantu untuk memperdalam setiap tema tersebut. Hari ini saya sudah bersama dengan Pak Boni. Ya Pak. Bener ya? Ya. Kalau Papa Mama secara khusus yang SD bingung Pak Boni ini siapa? Siapa Pak Bon? Ya, Mama Papa kenalkan ya. Oh ya, saya sebelah sana ya. Betul, yang sebelah sini Pak. Yang sebelah sini. Saya nama lengkapnya itu Bonifasius Pradipta Putra Alam, tapi biasa dipanggil Pak Boni. Saya itu guru SMA, pasti SMA Talenta ya Bapak Ibu ya, bukan SMA yang lain. Yang saya pegang mapelnya itu mapel agama untuk kelas 10 dan mapel sosiologi untuk kelas 11. Nah, berarti pas, cocok banget. Ya. Kan ini segmennya segmen masa Prapaskah. Guru agama tambah guru apa tadi? Sosiologi, membahas tentang hubungan sosial kan? Wah, betul. Wah, betul. Pak Boni sendiri di Talenta udah berapa tahun, Pak? Ini setahun lebih dikit ya Pak ya? Setahun lebih sedikit. Saya Oktober kalau nggak salah. Oke, Papa Mama yang belum kenal nanti bisa ya dicari. Ini guru yang masih muda tapi punya visi ke depan yang luar biasa. Wow, ya. Iya kan? Ya. Talenta kok. Talenta kok ya. Guru talenta kan guru yang visioner. Melihatnya jauh ke depan. Ya. Nah, hari ini kita mau ngobrolin apa ini Pak Boni tentang Prapaskah. Prapaskah itu dalam tradisi Katolik itu sebetulnya apa sih? Kenapa harus ada? Oke, Pak. Masa transisi itu. Kita lihat dulu ininya ya, dari katanya kan. Pra dan paskah. Pra itu kan secara harfiah kita tahu sebelum ya artinya. Ya. Pra katekumen atau pra konflik, apapun itu pra itu kan sebelum. Kalau kata sebelum itu pastikan dalam suasana untuk menyambut sesuatu yang ingin dirayakan. Ya. Nah, kalau prapaskah berarti suasananya itu untuk menyambut paskah. Persis seperti ini perbandingannya Papa Mama. Kita kan pernah mengalami ujian ya. Pasti kita akan mengalami atau terlibat dalam suasana pra-ujian. Ya, nah, di pra-ujian kita ngapain? Ya kita mempersiapkan diri kan, belajar supaya kita tuh layak diuji dengan hasil yang baik tentunya kan begitu. Nah, maka Prapaskah itu adalah masa sebelum menyambut Paskah. Di situ kita mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri agar kita pantas dan bisa merayakan Paskah dengan lebih baik. Artinya kita bisa mendapatkan makna. Kan Papa Mama kan tahu ya kalau Paskah itu sebagai puncak iman kita ya. Masa kita merayakan puncak sekedarnya asal-asalan kan nggak mungkin kan. Nah, ini ngomong-ngomong tadi Pak Boni menyampaikan bahwa Paskah itu sebagai puncak perayaan iman.
Itu maksudnya gimana Pak Boni? Puncak perayaan iman. Kenapa di Paskahnya? Berarti kalau logika sederhananya ya, kami orang awam itu Paskah itu kan berarti bangkitnya. Tapi kenapa bangkit itu menjadi puncaknya? Atau ada rangkaiannya kenapa menjadi puncak? Seakan-akan kita lihat bahwa puncak perayaan kekristenan itu ada di Natal begitu ya. Karena Natal begitu meriah kan, sedangkan Paskah tidak. Padahal keliru Bapak Mama. Kalau Yesus hanya lahir, nggak sampai melaksanakan tugasnya, ya kan jadi sia-sia kan begitu ya. Sama seperti kita berarti ya. Berarti kita harus lahir dan kita harus melaksanakan tugas. Dan apa tugas Yesus itu? Kita rayakan di masa Paskah. Dan mengapa Paskah menjadi momen yang baik? Papa Mama lihat di Minggu Palma kita udah mulai pekan suci ya. Kita di situ dihadapkan pada dua momen yang ironis. Di pertama kali ketika kita merayakan misa Minggu Palma kita mendengar melihat Yesus yang sebagai raja disambut oleh daun palma kan begitu. Tapi di bacaan Injil kita melihat Yesus yang mati gitu ya. Iya, betul. Ditangkap, sengsara sampai meninggal. Nah, tetapi kita lihat mengapa Paskah yang kebangkitan itu menjadi kunci. Kalau kita hanya melihat kematian Yesus saja, maka itu nggak utuh, Pak. Ya begini kan. Saya ajarkan ke anak-anak begini, yang anak kelas 10 ya. Kamu memperjuangkan nilai keadilan. Oke. Apakah kamu memperjuangkan itu punya tantangan? Pasti ya, Pak ya? Iya. Tantangan, hambatan, dan kamu struggle terus-menerus. Pasti kamu mengalami hal yang buruk kan? Bahkan kita analogikan dalam kematian, momen yang sangat sulit gitu. Apakah kita hanya sampai kepada momen kematian itu? Ya tidak kan begitu. Kita harus sampai kepada kebangkitan. Sehingga apa yang kita tanamkan, kita perjuangkan itu berbuah. Nah, buahnya itu Paskah, kebangkitan. Karena kebangkitan, orang-orang Kristen akhirnya percaya, oh Yesus itu benar Mesias. Oh, yang diwartakan itu tuh benar. Barangkali mari kita mewartakan apa yang dilakukan oleh Yesus sebagai Tuhan kita, sebagai guru kita. Oh, berarti artinya itu satu rangkaian, bukan ujuk-ujuk langsung di bagian akhirnya itu sebagai puncaknya, tapi rangkaian dari seluruh kisah Yesus itu ya. Bahkan mungkin dari kisah awal kelahirannya tadi ditutup puncaknya adalah kebangkitan. Oke, berarti ini sebuah rangkaian ya Bapak Mama ya. Jadi Paskah itu menjadi puncak iman bagi kita yang beragama Katolik secara khusus, itu meyakini Paskah sebagai puncak iman kita. Sementara Prapaskah tadi berarti masa persiapan untuk menyambut itu tadi ya. Menyambut perayaan iman tadi. Nah, kemudian Pak Boni, dalam masa Prapaskah, masa persiapan, tadi Pak Boni menganalogikannya dengan ujian ya. Ketika anak-anak dalam pra-ujian itu kan mereka melakukan banyak hal. Misalnya belajar, kemudian ada bimbingan khusus dari sekolah. Nah, kalau selama masa Prapaskah yang dilakukan oleh umat Katolik, yang wajib dulu saja deh. Yang wajib dilakukan oleh umat Katolik itu apa sih sebetulnya? Yang wajib pertama, Papa Mama meningkatkan intensitas doa, begitu ya. Ya kita sadar dong, kita sebagai orang-orang yang sedang berjuang untuk membiasakan diri berdoa. Iya. Kan begitu. Syukur sebelum makan dan sudah makan begitu. Apalagi mau doa brevir ya, sudah luar biasa kan. Brevir kayaknya papa mamanya juga gak tahu. Brevir itu apa sih? Iya. Nanti mama bisa cari ya brevir itu apa ya. Di doa Katolik harian. ada. Di Katolik ada. Lalu hanya kan kita meningkatkan itulah doa. Tetapi poinnya bagi saya dan juga saya lihat, saya baca dalam anjuran para uskup kita, doa dalam keluarga itu momen yang paling penting. Yang kedua, pertobatan pasti ya. Pertobatan kita berusaha untuk memperbaiki cara hidup yang lama menjadi yang baru. Lalu yang kedua itu soal pantang dan puasa. Nah ini pantang dan puasa ini. Tapi Bapak Mama harus ingat, pantang puasa itu hanya menjadi tindakan kosong kalau Bapak Mama tidak melakukan tindakan yang berikutnya, yaitu amal kasih. Karena kan kita berpantang, kita berpuasa untuk menyisihkan. Iya betul. Sehingga kita berikan sedekah lah begitu istilahnya ya Pak. Kayak kalau misalnya itu nggak dibuat, ya nggak ada bedanya kan begitu dengan puasa-puasa yang lain yang nggak ada khas Katoliknya. Berarti di masa Prapaskah ini tadi doa, kemudian ada pertobatan.
pelaksanaannya melalui pantang dan puasa. Nah, yang sering menjadi miss Pak Boni antara pantang dan puasa. Pantang itu seharusnya dilakukan hanya waktu-waktu khusus, misalnya Rabu-Abu, Jumat-Jumat sampai ke Jumat Agung, atau pantang itu selama 40 hari itu harus dilakukan. Nah, ini saya udah searching Bapak Ibu ya. Kalau di kitab hukum kanonik memang tidak begitu terperinci dijelaskan, tetapi Gereja Indonesia itu punya wewenang untuk menetapkan. Nah, yang saya dapat kalau puasa itu cukup hari Rabu Abu dan Jumat Agung. Tetapi kalau pantang itu Rabu Abu, Jumat Agung dan sepanjang Jumat di masa Prapaskah. Tetapi ingat, kalau Jumat itu ada perayaan hari raya, Bapak Ibu jangan berpuasa ya, kan begitu. Iya. Hari raya apapun begitu ya. Nah, berarti yang wajibnya di antara itu ya. Di antara itu. Rabu Abu sampai Jumat Agung itu. Agung ya. Kalau misalnya nih ada umat yang dengan kesadaran dirinya dia pengen benar-benar mempersiapkan diri untuk menyambut tadi puncak perayaan iman itu, dia memaknainya pantangnya selama 40 hari full, berarti itu tidak menjadi masalah. Tidak jadi masalah Pak. Ini karena kalau kayaknya memang minimalnya kayak gini gitu ya. Minimalnya kayak gini. Artinya gereja memberikan kebebasan hati untuk setiap penganutnya itu menentukan bagaimana dia mau memaknai itu. Cuman yang wajib tadi harus dijalankan ya, yang minimal tadi. Berikutnya konsep pantang. Ini kadang-kadang masih juga di antara anak-anak saja. Pantang itu harus seperti apa sih sebetulnya? Apakah hanya sekedar mengurangi sesuatu yang sering atau ada sesuatu yang lain di balik itu semua? Kalau pada dasarnya konsepnya itu pantang itu adalah tidak melakukan apa yang disukai begitu ya. Tetapi jangan terus kita hanya sampai ke situ enggak. Tetapi harus tadi saya tekankan, kita tidak melakukan yang disukai tetapi mengalihkan dana itu untuk dimasukkan ke dalam gerakan APP begitu ya. Itu yang penting ya. Nah, apa yang disukai, apa saja yang disukai itu tergantung dari kebutuhan pribadi. Contoh, saya itu suka jajan dan dalam sehari saya habisnya 50.000. Nah, di masa ini saya ingin cukup 5.000. Itu gerakan yang luar biasa ya Pak ya. Lalu 45.000 saya sisihkan untuk gerakan karitatif begitu ya. Nanti di amplop APP saya kasih ke situ misalnya. Tapi kalau Gereja Indonesia itu memberikan rambu-rambu Bapak Ibu. Pertama ada pantang daging begitu ya. Pantang rokok begitu. Tetapi yang pantang daging ini saya juga berpikir, kalau dia keluarga pas-pasan nggak pernah makan daging begitu, masa kita pantang daging kan lucu kan? Berarti kita harus menyesuaikan dengan situasi. Pantang dengan suatu yang disukai, yang kita bisa ada ketergantungan di situ. Berarti kembali lagi ya ke setiap pribadi ya, ke setiap pribadi dan setiap kondisi yang ada di masing-masing umat. Ada rambu-rambunya, tetapi dalam pelaksanaannya dikembalikan. Berarti gereja kita itu luar biasa, memberikan kehendak bebasnya kepada umat benar-benar seluas-luasnya kan. Seluas-luasnya Pak. Ada pedomannya, tapi juga diberikan alternatif untuk menjalankannya. Itu pantang. Kalau puasa bagaimana Pak Boni? Nah, puasa kalau konsep yang ditawarkan oleh Gereja Indonesia itu adalah makan sekali kenyang. Makan sekali kenyang. Nah, gimana konsepnya itu yang agak sulit Bapak Ibu ya. Karena gini, seperti dikatakan oleh Pak Eka tadi ya, gereja kita itu kan mereka kehendak bebas. Bapak Ibu kan udah mendapatkan pendidikan yang sekian lama begitu ya. Lalu kan bisa menentukan apa itu kenyang dan mana itu tidak. Kalau Bapak Ibu mendefinisikan kenyang itu artinya makan satu piring, ya jangan satu piring kan begitu. Dalam satu hari cukup satu kali saja yang makan kenyang, yang satu piring itu. Yang lainnya ya setengah piring atau apa, mengurangi porsi. Begitu Pak. Kalau berarti makan tetap boleh sehari 3 kali, cuma mengurangi porsinya tadi ya. Nah, sekarang ke usia nih. Kalau usia pantang itu sejauh saya tahu kan berarti mulai dari anak 7 tahun sampai 60 tahun ya di rentan usia itu. Kemudian kalau puasa apakah juga di rentan usia itu? Ini kalau saya lihat tadi di Katolisitas ya Pak. Ya kalau pantang itu 14 tahun ke atas. 14 tahun ke atas. Tapi nggak ditentukan
kategori umur maksimal nggak ada, 15 tahun ke atas. Sedangkan kalau yang puasa 18 dan 60. Oh, 18 sampai 60. Tapi mengapa kok pantang itu nggak ditetapkan batasnya kan? Karena mungkin kan yang paling berat kan puasa ya. Iya. Beda dengan yang pantang-pantang kan kita masih hanya mengurangi gitu ya. Betul. Sesuatu yang kita sukai gitu. Oke, artinya Papa Mama, anak-anak sekalian, kita semua diberi kebebasan sebetulnya untuk menjalankan. Tidak dipatok benar-benar kamu harus A, harus B, atau C. Karena iman kan kembali kepada pribadi. Iman itu kembali pada setiap orang yang menjalankan. Begitu bukan? Betul. Nah, ini kan apa namanya? Prapaskah, pantang, puasa itu menjadi suatu rangkaian yang kemudian di Indonesia secara khusus kita diberikan tema untuk mengolah bagaimana kita semakin dekat dengan Tuhan tadi ya. Untuk tahun ini temanya apa Pak Boni? Tahun ini temanya itu mengembangkan ekonomi ekologis, Pak. Nah, ekonomi ekologis apa itu? Apa ekonomi ekologis? Bapak Ibu harus tahu dulu ya. Ekonomi itu apa? Jelas ekonomi itu adalah pertukaran barang dan jasa kan, betul. Begitu ya. Lalu ekologis apa? Ekologis berarti kita punya kesadaran terhadap lingkungan sekitar. Bapak Ibu, kita tuh hidup bukan sendiri manusia, enggak ya. Ada hewan, ada tumbuhan dan semuanya itu tuh ketergantungan, memiliki sifat saling tergantung. Bapak Ibu nggak mungkin bisa hidup tanpa hewan, nggak bisa hidup tanpa tumbuhan, begitu ya. Dan juga kita juga mikir bahwa kita hidup tuh bukan untuk generasi kita juga, tapi untuk generasi berikutnya. Maka ekonomi ekologis yang mau ditawarkan itu adalah Bapak Ibu boleh memanfaatkan alam, tetapi harus berpikir perawatan pemeliharaannya juga. Jangan Bapak Ibu punya duit 5 miliar misalnya ya, terus saya invest kemana-mana, saya mengabaikan regulasi. Kan namanya orang menambang misalnya, investasi nambang. Nambang itu ada kewajiban untuk menanam kembali kan, begitu ya. Betul. Nah itu yang harus dipikirkan Bapak Ibu, itu ekologis kan begitu. Artinya ada hubungan timbal balik. Kita menggunakan tapi juga memperbaiki kembali. Persis dengan perintah dasar manusia ya. Iya. Menjaga dan merawat. Kenapa sih kemudian gereja ini getol banget dengan ekologis? Kalau nggak salah ini udah tahun ke-3 atau ke-4 tema kita selalu berkaitan dengan ekologis. Apa yang mau dicapai oleh gereja sebetulnya? Kalau yang mau dicapai oleh gereja adalah pertama kelestarian dan keberlangsungan kita sebagai umat manusia, Bapak Ibu ya. Saya pernah melihat di sebuah konten di YouTube ketakutan orang-orang atau para akademisi bahwa kiamat itu akan bentar lagi dekat begitu ya. Tahun 2025 akan terjadi hal yang luar biasa, bencana yang membuat manusia itu ya mengalami kerugian. Nah gereja itu kan punya perhatian ke situ. Ya marilah kita itu sadar bahwa kita itu wajib punya tugas untuk melestarikan dan juga memberikan manfaat bagi generasi berikutnya. Nah itu perhatian gereja Pak. Berarti tentang keberlanjutan. Ya, bahwa tadi sudah disampaikan Pak Boni, hidup kita, alam kita ini bukan hanya untuk kita. Tapi untuk sampai ke depannya. Nggak tahu sampai kapan kan. Entah sampai anak cucu cicit kita kan kita nggak tahu batas mana nanti Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk merawat alam ini. Kalau tadi yang para ilmuwan ketakutan dan 2025 terjadi sesuatu, itu juga kehendak Allah untuk memberikan. Tapi kan kita bisa melakukan tindakan preventif ya. Tindakan preventif, menjaganya dulu. Oke, berarti gereja punya visi yang sangat luar biasa yang memang kita meyakini umat Kristiani secara umum, secara khusus umat Katolik, kita memang diperintahkan untuk itu. Itu kan kadang kenapa sekarang terjadi seperti ini kan kesalah tafsiran. Ya, benar diperintah sih. Untuk menguasai bumi itu kan. Bener sih dikuasain. Tapi dihabiskan. Kata-kata berikutnya suruh yang merawatnya itu ditutup, diblok. Jadinya nggak kelihatannya cuman menguasainya aja. Wah, luar biasa ternyata pembicaraan kita kali ini Pak Boni. Semoga ini semakin membuat kita semua sadar
bahwa masa Prapaskah itu menjadi sesuatu yang penting. Bagaimana kita mempersiapkan perayaan iman kita itu bukan di Natal ya, tapi ada di Paskah. Cuman kita sering kebalik ya kan? Ya bener. Nah, tadi Pak Boni sudah menyampaikan kelahiran Yesus itu tidak akan menjadi sesuatu kalau tidak ada tadi peristiwa kebangkitan tadi. Berarti sama seperti kita kan? Bener. Lahir, hidup, mati, udah. Yang spesial dari Yesus adalah lahir, kemudian ada peristiwa wafat juga, tapi dia kemudian bangkit. Nah, kita kembali sedikit lagi Pak Boni tadi ke masa persiapan tadi, pantang dan puasa. Maknanya apa sih sebetulnya? Kenapa harus melakukan itu? Kenapa nggak dengan hal yang lain aja? Kan kita ada semboyan 2D, 2K itu kan. Doa derma, perubahan kesaksian ya. Itu kan ada kan. Kenapa sih ada pantang dan puasa? Ngapain gitu? Pantang dan puasa itu punya peran sentral ya Pak. Dalam berbagai tradisi, bahkan agama-agama lain melakukan hal yang sama begitu. Mengapa? Pertanyaannya mengapa? Karena puasa dan pantang itu membuat kita sadar tentang siapa diri kita. Orang punya, saya itu memang makhluk yang rapuh. Tanpa makanan pun saya bisa terancam hidupnya. Tanpa makanan saya nggak bisa menyambung hidup saya begitu. Dan saya juga melihat dibersatukan dengan orang-orang yang kelaparan lainnya. Nah, dengan begitu saya bisa menghayati, memang saya itu adalah orang yang punya ketergantungan kepada Tuhan. Siapa menyediakan makanan, siapa menyediakan pekerjaan, siapa yang membuat masa depan terlihat lebih baik, memberi harapan, itu kan karena campur tangan yang kita percaya sebagai Tuhan ya. Nah, masa Prapaskah dengan kegiatan pantang dan puasa itu membuat kita bisa kosong, lalu kita bisa dekat dengan Tuhan. Saya yakin kok Bapak Ibu, kalau kita orang yang penuh terisi, Tuhan pun gak akan kita pikirkan Bapak Ibu. Itu kesombongan kita ya. Saya pribadi misalnya, kita udah belajar banyak tentang filsafat teologi begitu. Tanpa kita mau mengosongkan diri, waduh, Tuhan itu entah hilang kemana ya. Betul. Berarti ada semangat solidaritas juga ya di situ tadi. Kan kita juga dengan kita berpantang dan berpuasa, kita ingat dengan saudara-saudara yang saat itu mungkin ya tidak bisa mendapatkan rezeki seperti kita. Berarti maknanya dalam banget sebetulnya ya. Ada dua hal kan ya. Bukan hanya sekedar ya udahlah ngurangin makan, kemudian mengurangi melakukan hal-hal yang disenangi, tapi ada sesuatu di balik itu. Makna imannya itu dalam banget. Ya. Kalau kita menjalankannya dengan benar. Kan kadang-kadang ya udah tadi yang curi-curi ya Pak Boni sampaikan tadi, kesombongan manusia kan. Bener sih, Pak. Coba kita tanya ke pemirsa semuanya. Kalau mau makan pasti doa. Beres makan lupa. Karena susah ya. Karena udah kenyang, udah terisi ya. Udah terisi. Akhirnya seneng gitu. Ya. Pas kita susah, pas kita kosong cari, ya. Aduh. Yang dicari siapa? Tuhan. Sakit itu yang dicari siapa? Tuhan. Ini Pak dompet kosong, kita cari Tuhan. Udah terisi, waduh lupa. Sama kan orang sakit juga gitu. Iya, yang sakit ya. Kenapa? Bla bla bla. Kondisi rapuh gitu ya. Begitu sembuh, udah. Bye-bye. Kalau bisa dada dulu sama Tuhan. Bentar ya Tuhan, aku mau senang-senang gitu kan. Wah, terima kasih Pak Boni hari ini sudah mencerahkan kita semua tentang makna Prapaskah yang benar-benar mendalam. Semoga Prapaskah kali ini kita semakin bisa mengembangkan, menguatkan iman, harapan dan kasih kita akan Tuhan. Semoga nanti kita juga di pertemuan berikutnya bisa ngobrol-ngobrol lagi tentang tema-tema gereja ya. Karena Pak Boni di antara kami semua guru-guru agama kayaknya yang lebih yang lebih menguasai. Nanti kita sharing-sharing lagi tentang banyak hal. Oke, Papa Mama, semoga pembicaraan kali ini mengenai Prapaskah semakin mendorong dan membantu kita untuk mau memperdalam dan menguatkan iman, harapan serta kasih kita akan Allah melalui berbagai tindakan-tindakan nyata. Tadi sudah disampaikan bahwa selama masa Prapaskah ada hal-hal wajib yang harus kita lakukan. Mendekatkan diri kepada Tuhan, kemudian melakukan pertobatan, dan juga melakukan pantang dan puasa sebagai wujud
atau jalan kita untuk mencapai pertobatan tersebut. Serta kita diajak juga mau berbagi melalui aksi APP. Dan harapannya Papa Mama dan anak-anak sekalian juga mau terlibat di lingkungan masing-masing untuk mengikuti pendalaman APP. Supaya apa? Supaya kita bukan hanya tadi sekedar mendekatkan diri kepada Tuhan, tapi kita juga mau mendekatkan diri kepada sesama kita di lingkungan. Karena dengan kita mau dekat dengan sesama kita di lingkungan, itu juga menjadi salah satu wujud usaha kita untuk dekat dengan Allah. Semoga konten kali ini, tema kali ini sungguh memberkati kita semua, dan sampai ketemu di tema-tema berikutnya. Primary Report, always in heart.